Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini, bagi antum yang pegang kitab, kita berada pada Al-Hadithu Ar-Rabi'u. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini rahimahullah, kata beliau, al-hadithu ar-rabi'u, hadis yang keempat, an Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala,
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada kami, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan beliau adalah as-sadiqu, orang yang jujur, al-masduqu, yang kejujurannya diakui oleh seluruh manusia di kala itu. As-sadiq al-masduq, yang jujur dan diakui kejujurannya. Ada orang jujur tapi nggak diakui kejujurannya. Rasul as-sadiq al-masduq. Kata beliau, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari sebagai nutfah. Ini tahapan pertama proses penciptaan kita manusia di dalam perut ibunda kita. 40 hari pertama adalah sebagai nutfah. Thumma yakunu alaqatan. Kemudian tahapan berikutnya adalah yakunu, ada, alaqatan, sebagai alaqah. Misla dzalika, seperti itu juga, yakni 40 hari. Berarti 40 hari pertama kita itu adalah nutfah, kemudian 40 hari kedua kita itu adalah alaqah, thumma yakunu mudghatan. Kemudian setelah itu tahapan berikutnya adalah proses penciptaan kita di dalam perut ibunda kita adalah sebagai mudghah, juga misla dzalika, semisal itu, 40 hari ketiga, ya. Mudghah. Setelah itu kata Rasul, thumma yursilullahu ilaihil malaka, kemudian Allah mengutus kepada mudghah ini, mengutus siapa? Al-malak, seorang malaikat, mengutus satu malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruha, untuk meniupkan kepada mudghah ini ar-ruh. Jadi ruh itu ditiupkan kepada calon manusia adalah setelah melalui 40 hari ketiga. Wa yu'maru bi arba' kalimatin, setelah ditiupkan ruh kepadanya, malaikat ini diperintahkan untuk menetapkan 4 ketetapan. Ini yang disebut sebagai at-taqdiru al-umri. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah telah qaddara maqadir al-khalaiq. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Itu namanya at-taqdiru al-azali di Lauhul Mahfuz. Ya. Sedangkan ini yang 4 ketentuan ini adalah at-taqdiru al-umri, sekali dalam seumur. Apa 4 kalimat yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat agar menetapkan 4 kalimat ini kepada calon manusia setelah ditiupkan ruh kepadanya? Yaitu bikat birizqihi, agar ditetapkan rizkinya. Jadi rizki itu Pak Bu sudah ditetapkan.
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian ini diaplikasikan pada orang per orang, dikala orang itu sudah menjadi mudghah di dalam perut ibundanya. Itu rezeki sudah ditetapkan, sebagaimana kematian itu telah ditetapkan. Maka orang-orang yang beriman tidak akan resah dalam urusan rezeki. Yang penting dia itu adalah apa? Yakin bahwasanya Allah telah menetapkan rezeki ma'a akhdhil asbab, dengan tetap mengupayakan sebab-sebab untuk menggapai rezeki itu. Tetapi yang jelas rezeki itu adalah telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak akan terlambat, tidak akan salah alamat, dan tidak akan batal. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama adrakahul mautu." Kata Rasul, seandainya ada seorang manusia dari kalangan anak Adam ini lari menghindar dari rezekinya, seperti dia lari menghindar dari kematiannya, la adrakahu rizquhu, pasti rezeki itu akan mendapatinya. Kama adrakahul mautu, sebagaimana kematian akan mendapatinya. Jadi nggak usah resah, nggak usah panik. Yang penting ma'a akhdhil asbab, mengupayakan sebab-sebabnya, karena itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab untuk menggapai rezeki itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wa amalihi, juga ditetapkan amalnya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Ini yang ketiga. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan yang keempat, ketetapan apakah calon manusia ini yang bernama mudghah setelah ditiupkan kepadanya ar-ruh, apakah dia adalah syaqiyun, bakal menjadi hamba yang cilaka, au sa'idun, ataukah dia bakal menjadi hamba yang bahagia dunia dan akhirat. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tapi kita semua tidak tahu apa konkretnya ketetapan Allah buat kita dalam urusan rezeki, dalam urusan amal, dalam urusan kapan ajalnya, dalam ketetapan apakah kita ini bakal syaqiyun wal iyadu billah, ataukah kita bakal sa'idun. Kita tidak ada yang tahu ujungnya. Jangankan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan ketetapan Allah yang 4 perkara saat kita dalam status sebagai mudghah dalam kandungan ibunda kita pun kita tidak tahu. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ada sahabat Rasul yang kemudian mengatakan, wahai Rasul, kalau begitu kita udah pasrah aja. Kata Rasul, tidak. I'malu. Justru karena kita tidak tahu maka jangan pasrah. Kata Rasul, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, dan setiap kalian itu akan dimudahkan kemana dia diciptakan, arahnya itu kemana. Apakah dia syaqiyun ataukah dia adalah sa'idun. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum,
Kata Nabi selanjutnya, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali selain dia, demi zat yang tidak ada ilah yang hak ghairuhu selain dia, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia sungguh beramal dengan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai jarak antara dirinya dengan surga hanya satu hasta, satu dhira'. Dia senantiasa beramal dengan amalan ahli surga sesampai sesaat dia sudah begitu dekat dengan surga, ajal sudah dekat, sedekat satu hasta. Fayamalu fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian ternyata ketetapan fayasbiqu alaihil kitab, dia didahului oleh ketetapan Alkitab yang 50.000 tahun sebelumnya, atau saat dia sebagai mudghah di dalam kandungan ibundanya, maka kemudian dia ujungnya ya'malu bi'amali ahlin nar, endingnya justru dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun kemudian menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya kata Rasul, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, ada sesungguhnya seseorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, sungguh dia beramal dengan amalan ahli neraka. Kalau dilihat nampaknya dia ini adalah amalannya amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai jarak antara dirinya dengan surga tidak tersisa kecuali satu hasta, illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab, maka ketetapan Alkitab di Lauhul Mahfud mendahuluinya, fayamalu bi'amali ahlil jannah, sehingga dia kemudian beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka dia pun menjadi ahli surga. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, inilah yang dikhawatirkan oleh para salaf saleh. Selain mereka mengkhawatirkan ujung ending kehidupan kita, juga mereka mengkhawatirkan sawabit, ketetapan dahulu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita. Mereka mengkhawatirkan apa ketetapan Allah buat kita. Mereka juga mengkhawatirkan apa ending kita nanti. Itulah para salaf. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka marilah kita ikuti penjelasannya agar kita punya pelita, agar kita punya obor untuk memandu kita, agar kita punya sinyal bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dikala itu Allah telah menetapkan seluruh takdir makhluknya, dan salah satu makhluk itu adalah bernama kita, agar kita dapat sinyal bahwa saat itu menetapkan kebaikan buat kita, Allah menetapkan kebaikan buat kita. Dan agar kita punya sinyal bahwasanya akhir kehidupan kita itu adalah husnul khatimah, maka kita perlu penjelasan-penjelasan berdasarkan dalil yang benar dengan pemahaman yang benar dari kalangan para ulama. Saudaraku ikhwatal iman,
Hadani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di halaman 24, mungkin saya simpulkan saja ya. Beliau hanya mengulang bahwa itulah tahapan manusia mengalami tahapan yang pertama sebagai nutfah, 40 hari pertama sebagai nutfah, 40 hari kedua sebagai alaqah, 40 hari ketiga sebagai mudghah, kemudian ditiupkan kepadanya ruh, dan kemudian setelah itu ditetapkan 4 ketetapan. Dan tahapan-tahapan ini juga senada dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Kemudian kata beliau, fahadihi, maka hadhihi sab'u tarat dzakaraha Allah fi hadhil ayah li khalqi ibni Adam qabla nafhi ruhi fih. Fa amma nafhur ruh, maka adapun peniupan ruh, faqad ruwa sarihan 'anis sahabah, faqad ruwiya sarihan 'anis sahabah annahu innama yunfakhu fihi ruh ba'da 4 ashhurin. Telah nyata, telah sharih riwayat dari para sahabat bahwasannya terjadinya peniupan ruh terhadap mudghah itu adalah setelah 4 bulan proses tahapan janin di dalam kandungan ibundanya. Ya, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, maka ini totalnya adalah 4 bulan. Totalnya 4 bulan. Kama dalla alaihi zahiru hadis Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh lahiriah hadis Ibnu Mas'ud pada hadis yang keempat yang barusan kita baca tadi. Maka kata Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali, wa bana Al-Imamu Ahmadu madhhabahul masyhur anhu ala zahiri hadis Ibni Mas'ud. Maka Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah membangun madhabnya yang masyhur atas lahiriah hadis keempat ini dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana kata Al-Imamu Ahmad, wa anna tifla, di mana dalam hadis ini dijelaskan bahwa janin yunfakhu fihi ruhu, ditiupkan kepadanya ruh ba'dal 4 ashhur, setelah 4 bulan. Wa annahu, oleh karenanya maka idza saqata, apabila janin itu mengalami keguguran setelah berlalu 4 bulan karena sudah ditiupkan ruh kepadanya, maka idza saqata, apabila janin itu mengalami keguguran di usia itu, yakni ba'da tamami 4 ashhur, setelah berusia sempurna 4 bulan mengalami keguguran, sulliya alaihi, maka janin itu disolati sebagaimana layaknya. Ya. Haitsu kana qad nufikha fihi ruh, karena dia telah bernyawa, karena telah ditiupkan kepadanya nyawa ruh, summa mata, kemudian dia mati. Ini madhab Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah terkait jika terjadi keguguran di usia 4 bulan janin, maka harus disolati sebagaimana mestinya. Wa amma kitabatul malak,
Adapun pencatatan yang dilakukan oleh satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah ini adalah fahaditsu ibni Mas'udin, maka hadis Ibnu Mas'ud, yakni hadis yang keempat tadi yang kita baca, yadullu ala annaha takunu ba'dal arba'ati ashhurin aidan ala ma sabaqa, juga menunjukkan bahwa penulisan 4 perkara itu adalah setelah berusia janin itu 4 bulan, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wakkalallahu birrahimi malakan, Allah telah mengutus satu malaikat, mewakilkan satu malaikat untuk urusan rahim. Yaqulu, kemudian malaikat ini berkata, ay Rabbi nutfah, wahai Rabbku, kata malaikat, sekarang tahapannya adalah nutfah. Ay Rabbi alaqah, kemudian wahai Rabb sekarang adalah alaqah. Ay Rabb mudghah, kemudian tahapannya sekarang adalah mudghah. Fa idza aradallahu an yaqdiya khalqan, maka tatkala Allah menginginkan menjadikannya sebagai makhluk yang utuh, qala ya Rabbi, kemudian malaikat ini berkata, wahai Rabbku, adzakarun am untha, ini calon manusia ini jenis kelaminnya laki apa perempuan? Asyaqiyun am sa'idun, apakah dia bakal syaqiyun celaka, am sa'idun ataukah dia bakal bahagia? Famal rizqu, dan apa ketetapan rezekinya? Famal ajalu, dan apa ketetapan ajalnya? Fayaktubu kadzalika fi batni ummi, maka dia malaikat ini demikianlah yang dia catat di dalam perut ibunya si janin ini. Wa zahiru hadza yuwafiqu hadis Ibni Mas'ud, lahiriah hadis ini adalah sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud yang kita baca pada hadis keempat tadi. Lakin laisa fihi taqdiru muddatin, tapi dalam hadis ini, hadis Anas yang barusan tadi, tidak menyebutkan apa masaknya. Kalau hadis Ibnu Mas'ud menyebutkan alaqahnya 4 bulan 40 hari pertama, kemudian nutfah 40 hari pertama, mudghah 40 hari ketiga, ya, 3 kali 40 hari disebutkan durasi waktunya, ya, yaitu 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiganya mudghah. Tapi di hadis Anas ini tanpa menyebutkan. Wa hadhil kitabah allati tuktabu lil janin fi batni ummihi ghairu kitabatil maqadir as-sabiqah li khalqil khalaiqi al-madhkura fi qawlihi ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, bahwa apa yang Allah catatkan 4 perkara untuk janin dikala si janin dalam perut ibunya, ini adalah berbeda dengan pencatatan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang itu adalah di azali, yang ini adalah di perut ibu janin itu. Wa an Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah, yang artinya sesungguhnya Allah telah mentakdirkan, menetapkan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan tadi di awal sudah saya jelaskan, ya. Wa qad takatharatin nusus bi dzikril kitabis sabiq bis sa'adati wasyaqawah, dan telah banyak nas-nas yang menerangkan bahwasannya
kita itu sudah ditetapkan apakah bakal sebagai hamba yang sa'idun bahagia atau sebagai hamba yang syaqiyun yang celaka. Di antara hadisnya adalah fa'an Aliin ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, kata Nabi, ma min nafsin manfusatin, tidak ada satu jiwa pun yang bernafas, yakni manusia, illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar, kecuali Allah telah menetapkan tempatnya apakah dia di surga ataukah dia di neraka. Wa illa waqad kutibat syaqiyah aw sa'idah, dan kecuali dia juga telah ditetapkan dia sebagai jiwa yang syaqiyah, celaka, aw sa'idah, ataukah yang berbahagia. Mendengar sabda Rasul yang demikian, faqala, maka Rasul bersabda, kata Rasul, lelaki ini berkata, mendengar sabda Rasul tadi yang mengatakan bahwasanya tidak ada satu jiwa pun kecuali telah ditetapkan dia ini adalah penghuni neraka ataukah surga. Tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke bumi ini kecuali dia telah ditetapkan sebagai hamba yang syaqi ataukah sa'id. Mendengar sabda ini, sahabat Rasul berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namkuthu an kitabina, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita itu diam saja, ya, sesuai dengan ketentuan kitab yang telah Allah tetapkan buat kita. Wa nada'ul amala, dan kita tinggalkan beramal, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ngapa-ngapain. Maka apa jawab Rasul? Faqala, maka beliau bersabda, i'malu, beramallah kalian. Fakullun, maka masing-masing kalian, muyassarun, akan dimudahkan, lima khuliqa lahu, kemana dia diciptakan, apakah sa'idun, apakah syaqiyun, apakah surga ataukah neraka, semuanya akan dimudahkan. Amma ahlu sa'adah, kata Nabi, adapun orang yang memang dia adalah ahli kebahagiaan, dia akan mendapatkan sinyal, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Sinyalnya apa? Dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli kebahagiaan. Wa amma ahlu syaqawah, adapun orang-orang yang memang dia adalah ahli kesengsaraan, fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan kecelakaan bagi dirinya. Thumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan seterusnya. Ya, maka kata Nabi membacakan ayat ini, fa amma man a'ta, maka adapun orang yang suka memberi, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan untuk mendapatkan kemudahan mengamalkan amalan-amalan ahli kebahagiaan. Sebaliknya orang yang tidak demikian, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli kesengsaraan dan kecelakaan. Fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini, anna sa'adata wasyaqawata, bahwa sesungguhnya kebahagiaan dan kesengsaraan itu qad sabaqal kitabu bihima, kitab ketetapan Allah dahulu telah menetapkan lebih dahulu apakah kita ini sa'adah bahagia, apakah kita ini syaqawah mendapatkan kesengsaraan. Wa anna dzalika muqaddarun bihasabil a'mal, dan itu adalah muqaddarun bihasabil a'mal. Sinyalnya adalah lihat seberapa bagus amalan-amalan kita, seberapa buruk amalan-amalan kita.
wa anna kullan muyassarun lima khuliqa lahu minal a'mal allati hiya sababun lis-sa'adati awis syaqaw. Maka masing-masing kita akan dimudahkan kemana? Apakah dimudahkan mengamalkan amalan kebahagiaan, ataukah kita dimudahkan mengamalkan amalan kesengsaraan dan kecelakaan? Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu apa ketetapan Allah. Maka itulah kata Nabi, i'malu, bergeraklah untuk beramal. Dan di sini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, as-sa'adatu wasyaqawatu bihasabil khawatim. Ya, finishnya adalah bagaimana khawatim kita, bagaimana tutup usia kita di dunia ini. Maka kata beliau, wa hadisu Ibni Mas'ud fihi anna as-sa'adata wasyaqawata bihasabi khawatimil a'mal. Hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang keempat tadi yang kita baca, di penghujung ayat itu Nabi mengatakan ada orang beramal dengan amalan ahli surga, begitu jarak dia dengan surga tinggal 1 dhira', dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia menjadi ahli neraka. Ini namanya su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, sampai kemudian antara jarak dia dengan neraka tinggal 1 dhira', dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia menjadi ahli surga. Ini artinya hadis Ibnu Mas'ud ini menjelaskan bahwasannya yang sangat menentukan itu adalah khawatimu, ujung kehidupan kita. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, itulah yang seperti saya katakan di awal tadi, para salaf yang saleh itu mengkhawatirkan khawatim, penutup usianya, sebagaimana mereka juga mengkhawatirkan apa ketetapan Allah di zaman azali itu. Maka saudaraku ikhwatal iman, lihatlah di sini. Wa an Muawiyah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah yang menentukan itu adalah amalan penutupnya. Kal wi'a'i, sebagaimana sebuah wadah, idza taba a'lahu, kata Nabi, kalau bagian atasnya itu baik, taba asfaluhu, maka akan baik pula bagian bawahnya. Tetapi wa idza khabutha a'lahu, apabila buruk bagian atasnya, khabutha asfaluhu, maka buruk pula bagian bawahnya. Artinya masa lalu kita itu sangat akan menjadi indikasi apa masa depan kita. Itulah maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwasanya kita ini tidak lepas dari 3 masa: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu kita yang paling jauh adalah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum kita diciptakan. Masa lalu kita adalah masa di mana saat kita baru dalam bentuk mudghah, dan masa lalu kita setelah lahir ke dunia melalui usia baligh menjadi mukallaf, dan kemudian sampai hari ini menjadi masa kini dan nanti masa depan. Maka semuanya itu saling berkait, saudaraku ikhwatal iman. Maka kata beliau, kalau kita ingin memastikan masa lalu kita adalah ketetapannya baik, maka perbanyaklah beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Dan kalau kita ingin memastikan masa depan kita adalah masa depan yang baik, yang disebut sebagai husnul khatimah, maka berencanalah dengan rencana-rencana yang baik.
dan pastikan kedua masa lalu dan masa yang akan datang itu akan tetap terjaga baik dengan memperbaiki masa kini kita. Kata beliau, bohong perbaikan masa lalu dengan bertaubat dan beristighfar. Bohong rencana baik masa depanmu kalau hari ini kau isi dengan keburukan. Kalau hari ini masa yang sedang kau lalui diisi dengan keburukan, maka dusta apa yang kau lakukan perbaikan masa lalu. Dusta rencana masa depan dengan rencana yang baik. Kalau hari ini masa yang kau lalui kau isi dengan keburukan. Kata beliau rahimahullah. Saudaraku ikhwatal iman, kata Nabi, kalau kita itu adalah kalwi'a, kalau ujung atasnya itu baik, maka ujung bawahnya juga baik. Ujung bawah itu adalah khawatim, akhir usia kita. Kalau awal-awal kita itu selalu berada di atas kebaikan, maka akhir kita juga berada di atas kebaikan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berikrar Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atasnya, maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nazala, ya, akar katanya itu nazala. Kemudian ada ziyadatu ta' fi awwalihi dan ada ziyadatu tad'if atau tasydid di ain fi'ilnya menjadi tanazzala, tafa'ala, tatanazzalu, tatafa'alu. Tambahan ta dengan tasydid di ain fi'ilnya ini, salah satu maknanya adalah litakallufi walidalalah ala husuli ahlil fi'li marra ba'da marrah. Artinya berarti ketika Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atasnya, itu malaikat akan sangat bersemangat turun berkali-kali. Tatanazzalu berbeda dengan nazala, turun. Tapi kalau tatanazzalu artinya malaikat turun berkali-kali. Untuk apa? Untuk mengabarkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Ya, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Artinya saudaraku ikhwatal iman, kalau kita selama ini adalah istiqamah, berarti kita ini bagaikan sebuah wadah yang bagian atasnya adalah baik, maka bagian bawahnya pun akan baik. Tapi kalau bagian atasnya buruk, maka bagian bawah pun akan buruk. Maka itulah yang terpenting. Kalau kita ingin dapat sinyal bahwa kita ini adalah hamba yang ditetapkan sebagai hamba yang sa'idun, pastikan kita itu telah berikrar bahwa Rabb kita adalah Allah dan kemudian kita beristiqamah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Fawrak, seorang ulama Syafi'i yang wafat pada tahun 406 Hijriah, berarti awal 4 kelima, wafat di tahun 406 Hijriah. Al-Imam Ibnu Fawrak mengatakan sin pada istaqamu, ya, akar katanya dari qama ada tambahan alif dan sin dan ta, istaqama, istaqamu, sebagaimana sami'a menjadi istama'a. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u, bukan fasma'u. Artinya kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Fawrak, sin pada istaqamu itu adalah sin lit talab, yakni
kalimat permintaan, maknanya meminta. Maka saudaraku, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengutip riwayat bahwa Al-Imam Al-Hasan rahimahullah, Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu, setiap kali membaca ayat ini, itu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, setelah membaca ayat ini beliau kemudian berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Wahai Rabbku, engkau adalah Rabb kami, maka karuniakan kepada kami al-istiqamah. Jadi sinyal bahwa kita adalah optimis. Dahulu Allah tetapkan kebaikan buat kita saat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Optimis bahwasannya saat kita sebagai mudghah, sesaat setelah Allah meniupkan ruh kepada kita dengan memerintahkan malaikatnya bahwa kita adalah sa'idun, adalah apa? Sinyalnya apa? Kita hari ini selalu istiqamah di atas ikrar kepada apa? Rububiyah kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb adalah konsekuensinya kita menjadikannya sebagai satu-satunya al-ma'bud, al-ma'luh, yang disembah, tidak kepada yang lain. Itulah sinyalnya. Maka barang siapa yang sepanjang hayatnya selalu istiqamah, maka itu bagaikan sebuah wadah yang atasnya adalah baik, maka bawahnya pun akan baik. Dan orang istiqamah itu bukan berarti terbebas dari salah dan dosa, bukan. Karena kita bukan malaikat, kita bukan nabi, tetapi bahwa bagian daripada istiqamah adalah ketika kita ada kemaksiatan, kita menghindar, dan ketika kita terperosok ke dalamnya, maka segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita manusia. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sampai kepada innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya hanyalah amalan itu yang menentukan adalah amalan penutup. Kal wi'ai, bagaikan sebuah wadah. Idza taba a'lahu taba asfaluhu, wa idza khabusa a'lahu khabutha asfaluhu. Kalau kita ingin ujungnya itu baik, maka perbaikilah dari awal. Karena barang siapa yang dari awal sudah buruk, maka ujungnya pun akan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah karuniakan kepada kita istiqamah di atas agama yang lurus ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.